Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara amatlah membuka peluang investasi bagi negara lain. Pemerintah Indonesia menyebut banyak investor dari berbagai negara yang tertarik menanamkan modalnya di ibu kota negara Nusantara. Bahkan, Kementerian dan lembaga di Indonesia sedang memetakan para investor dan mencocokkan dengan bisnis yang diinginkan para pemodal dari negara luar itu. Tentunya, banyak peluang dan rencana investasi pembangunan di ibu kota negara Nusantara juga yang sedang dijajaki negara serumpun Malaysia. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Malaysia meminta kepada Jokowi dan menyampaikan minat serius agar Malaysia boleh dilibatkan dan ikut serta dalam pembangunan ibu kota baru Nusantara di Kalimantan Timur. Investasi Malaysia di Indonesia bukanlah hal baru. Banyak investasi di berbagai bidang yang sudah dilakukan sebelum ini. Berdasarkan data terakhir saja, investasi Malaysia bisa mencapai rata-rata 1 hingga 3 billion US dollar per tahun, terhitung sejak 2010 hingga 2022. Menurut Malaysia External Trade Development atau METRADE, hal ini akan mempermudah lagi bagi usaha Malaysia untuk dapat berinvestasi di IKN. Dan kami telah mula menggiatkan usaha dari sudut industri to industri. Jadi business to business tu telah mula berlaku. Saya harus mewujudkan banyak ruang-ruang untuk kerjasama, untuk kolaborasi, untuk joint venture, untuk memastikan apa yang telah dibincangkan daripada pihak yang lebih tinggi itu dapat dilaksanakan on the ground itu sendiri nanti. Dan ini kami harap akan menjadi satu titik tolak terhadap kemasukan lebih pelaburan daripada Malaysia terhadap IKN dan secara tak langsung ke Indonesia secara keseluruhannya. Nusantara akan dibangun di lahan seluas 256.000 hektar are atau hampir 4 kali luas Jakarta. Menurutnya, proyek pembangunan Nusantara ini akan menarik investor dari berbagai macam industri. Apalagi, pembangunan Nusantara menelan biaya 466 triliun rupiah. Pembiayaan itu hanya dengan sumber pendanaan 19% dari anggaran negara, dan sisanya Indonesia akan berkolaborasi baik dengan pihak swasta dalam negeri ataupun investasi luar negeri. Minat itu kita lihat daripada pelbagai negara lah. Daripada Middle East ada, dari segi Jepun, dari segi Korea Selatan. Tapi in the end of the day mungkin secara totalnya jiran itu akan memainkan peranan yang tersendiri, Pak ya. Yang saya lihat potensi di IKN itu sendiri akan membuka ruang yang lebih besar untuk bisnes-bisnes yang berada di Sabah dan Sarawak untuk berkembang dan memasuki pasaran Kalimantan itu sendiri nanti. Rencana pembangunan Nusantara memberi peluang luas dengan Malaysia menawarkan keahlian dan layanan, mulai dari konsep hingga perencanaan kota. Selain itu, Malaysia melirik pengembangan perbatasan dengan Sabah dan Sarawak. Apalagi keduanya menyatakan minat dan dukungan terhadap ibu kota negara Nusantara dengan memasok bahan bangunan dan barang lainnya. Kolaborasi di Borneo Energy Grid yang sudah terrealisasi dan Trans Borneo Highways juga akan menjadi prioritas untuk meningkatkan kebutuhan elektrifikasi, konektivitas, dan perdagangan di Pulau Borneo itu. Peranan Sabah hingga Sarawak dapat dimaksimalkan, mengingat kawasan inilah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan. Konektivitas antara Malaysia nantinya diharapkan bisa terjadi dalam investasi pembangunan IKN. Sebenarnya kalau kita lihat potensi ini tu amat besar. Cuma sekarang dari segi yang menjadi titik tolak atau halangan yang besar adalah dari sisi perdagangan rentas sepadan melalui darat ya. Melalui laut sudah ada ruang untuk kita berdagang. Cuma kalau darat sudah mula direalisasikan dengan perjanjian-perjanjian yang berkaitan, ini akan
membangkitkan lagi dan akan menambahkan lagi jumlah dagangan yang berlaku antara Sabah, Sarawak ke Kalimantan. Memang ada keperluannya tersendiri, faktanya lagi. So ini kita lihat bukan hanya menarik, malahan dia akan memperkembangkan lagi peluang-peluang bisnes yang ada di Sabah, Sarawak untuk pada tahap yang lebih baik, insya-Allah. Keterlibatan Malaysia di ibu kota negara Nusantara tak hanya soal peluang menjajaki investasi. Jauh sebelum itu, saat Desember tema negara Rimba Nusantara ditetapkan sebagai pemenang sayembara desain di ibu kota negara baru, ada keterlibatan Malaysia di rencangan desain IKN. Desain dirancang tim yang beranggotakan 10 orang di bawah lembaga Urban Plus yang juga melibatkan planner asal Malaysia, Veritas. Pembangunan IKN harus mengimplementasikan 3 pilar, yaitu identitas nasional, keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta mewujudkan kota cerdas, modern dan berstandar internasional. Konsep pembangunan IKN baru juga meminimalisir intervensi terhadap alam, mengintegrasikan ruang terbuka hijau, serta biru, dan mempertahankan keberadaan hutan di Kalimantan. Berbicara masalah pemindahan ibu kota, Malaysia pun lebih dahulu memiliki pengalaman itu. Malaysia pernah memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Pembangunan dimulai pada 1990-an. Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tun Dr. Mahathir, mengubah lahan perkebunan karet getah dan kelapa sawit yang bernama Perang Besar menjadi sebuah kota. Alasannya, Kuala Lumpur sudah terlalu padat. Pada 1999 hingga kini, Putrajaya menjadi pusat pemerintahan yang dinamis serta penyangga Kuala Lumpur sebagai ibu kota. Apalagi jumlah penduduk Putrajaya kian meningkat pada 2010, terdata 70.000 dan pada 2020 meningkat menjadi 110.000. Diharapkan dengan pembangunan ibu kota negara ini, Nusantara akan turut menciptakan konektivitas yang kuat antara Indonesia dan Malaysia, khususnya bagi Sabah dan Sarawak yang akan berbatasan langsung. Dengan adanya konektivitas melalui pembangunan ibu kota negara, Nusantara dapat memajukan potensi dua negara di berbagai bidang seperti perekonomian, pariwisata, dan memperkukuhkan lagi hubungan baik antar dua negara sahabat ini.